bercerai, tapi beliau tidak mau meninggalkan perempuan itu. Jadi hidup macam apa itu? Terjawab sudah teka-teki hubungan antara pengusaha sukses Faisal Haris dengan Jennifer Dunn. Setelah beredarnya video kelabrakan Syafa kepada Jennifer Dunn, pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan penjelasan tentang status hubungan Jennifer Dunn dengan suami dari Sarita Abdul Mukti itu. Kepada Hotman Paris Hutapea, Jennifer Dunn mengaku telah menikah siri dengan Faisal Haris di bulan Desember pada tahun 2015 di kediaman ibunda Jennifer Dunn di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pernikahan siri tersebut dilakukan oleh seorang ustadz dan disaksikan sendiri oleh ibunda Jennifer Dunn. Lalu bagaimana Sarita menanggapi sang suami yang telah menikah siri dengan Jennifer Dunn? Inilah WA dari Jennifer Dunn ke saya, yaitu kemarin hari Kamis, ya. Yang intinya mengatakan bahwa emang benar dia sudah kawin siri dengan laki-laki itu di hadapan ibunya Jennifer Dunn dan di hadapan ustadz. Di rumahnya ibunya Jennifer Dunn. Jadi dia resmi kawin siri. Maka Jennifer Dunn mengatakan, salahku di mana kalau saya resmi sebagai istri? Menurut agamaku itu sah. Orang lain ada istrinya 4-6. Kenapa aku yang diributin? Itu kata Jennifer Dunn. Saya sudah jengah, saya sudah capek. Saya pengen hidup bahagia. Sebetulnya kami juga sudah melupakan dan sudah bahagia, tapi bahagia kami kurang sempurna karena statusnya di ambang-ambang, ya. Tidak ada kata poligami, tidak ada kata bercerai gitu, ya. Jadi mengambang. Kemudian kami sudah bahagia, sudah move on sebetulnya. Nah, aku pun kecewa dengan situasi ini. Jadi ya udah nih, maunya apa, cepat diselesain gitu. Jangan di tengah-tengah gitu loh. Jangan berlarut-larut. Haris tidak pernah mengakui bahwa beliau sudah menikah dengan perempuan itu. Tidak pernah mengakui sampai detik ini. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di luar. Saya nggak tahu. Kehadiran perempuan lain dalam perkawinannya membuat Sarita ingin mengakhiri mahligai rumah tangganya dengan Faisal Haris yang telah berjalan 20 tahun. Perempuan cantik berhijab ini telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Saat ini ia sedang menunggu jadwal pertama sidang cerainya tersebut. Tapi benarkah pengacara kondang Elsa Syarif langsung menghubungi ibu 4 anak ini agar kembali mempertimbangkan keputusannya bercerai? Lalu mengapa Faisal Haris tak mau bercerai dengan Sarita? Kalau untuk kesiapan menjadi single parent kan saya sudah dididik oleh Allah selama hampir 2 tahun tinggal di Australia tanpa suami. Ya mungkin dari segi finansial aja yang harus saya pikirkan, saya mungkin harus bekerja. Kalau itu tidak perlu ditakutkan karena sekarang pun dan kemarin pun materi itu udah berbagi. Sudah berbagi dari lebih banyak digunakan untuk hura-hura dengan perempuan itu daripada digunakan untuk hal yang halal dengan kami. Ibu Elsa Syarif salah satu malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk saya. Saya menolong kamu karena saya sayang kamu, saya kasihan sama kamu, kamu punya anak 4, kamu tidak bekerja. Jadi saya akan bantu kamu sampai tuntas. Terus terang Mas Haris bercerita pribadi ke saya masih sangat menyayangi istri saya yang namanya Ririt Sarita. Ini hanya sebagai cobaan, hanya sebagai ujian dari sebuah kehidupan rumah tangga. Selain Elsa Syarif, rupanya Hotman Paris Hutapea juga sangat menyayangkan jika Sarita bercerai hanya gara-gara adanya wanita idaman lain. Kendati memiliki hubungan baik dengan Jennifer Dunn, pengacara berusia 58 tahun ini tak menginginkan Sarita bercerai dari Faisal Haris. Lalu nasihat penting apa yang disampaikan Hotman Paris Hutapea untuk Sarita Abdul Mukti di tengah kemelut rumah tangganya? Kepada istri pertama di seluruh Indonesia dan di muka bumi ini yang suaminya selingkuh, jangan buru-buru cerai. Karena itu akan membuat pihak yang muda menang. Mengalah untuk menanglah. Jangan keluar dari istana. Jangan meninggalkan rumah yang penuh dengan mobil mewah. Ya, kenapa? Biar ini ya, mengalah untuk menanglah. Karena biasanya ibu dari anak-anak yang pada akhirnya sering jadi pemenang.
suka banget dress ini. Kenapa? Dia, aduh kalau dipakai menurut aku jadi kayak keren banget gitu. Berasa model-model internasional. Alyssa Reed. Si tukang ojek Nggak kepake. Kalau sebagai tukang ojek di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Mimin selalu tampil dengan memakai sepatu kets. Sedangkan di kehidupan nyata sebagai seorang disc jockey, Mimin sangat menyukai mengenakan sepatu high heels dengan tinggi berkisar antara 12-15 cm. Lalu berapakah harga termahal sepatu koleksi Mimin? Ini heels yang lumayan
Stasiun televisi kebanggaan bangsa RCTI mempersembahkan game show terbarunya Who's on Top yang akan mengasah kemampuan dan memacu adrenalin 3 peserta pertama. Mereka adalah mantan penyanyi cilik Tina Tun, Dea Ananda dan Joshua Suherman. Ketiga peserta di dalam airport bersaing untuk mencapai posisi teratas. Namun satu kesalahan saja akan membuat peserta turun ke level terbawah. Dengan dipandu host Deddy Corbuzier dan Daniel Mananta, acara game show yang tayang perdana Minggu 26 November 2017 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat berhadiah 500 juta rupiah. Seru banget tuh main games Who's on Top karena memang baru pertama kali gitu ya suruh mikir tapi sambil dinaikin kayak di wahana gitu dan posisinya kan berdiri gitu. Aku juga sampai mikir kok ini nggak duduk gitu kan, ternyata memang supaya serunya di situ. Daniel ada si ini di Corbuzier jadi seru gitu, cuman ya tetap aja ya nanti kalau mereka bercanda gitu kita lagi di atas gitu mereka tambahin lamain supaya kita makin stres gitu gitulah.